Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam Pak Dendi. Gimana kabarnya Pak Ferry? Alhamdulillah baik. Pak Dendi sendiri bagaimana? Alhamdulillah Pak baik Pak. Baik Pak. Oke sebelumnya Pak Ferry mau melakukan proses coaching ya. Sedikitnya akan yang sedikit ada yang saya ingin bicarakan dengan Pak Ferry. Boleh silakan. Nanti kan Pak Ferry akan melakukan coaching ya Pak. Nanti pada saat coaching itu antara coach dan coaching itu akan saya amati. Ya boleh. Apakah sudah sesuai dengan rubrik dari penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum, Oke. kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Oke. atau sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Apakah pertanyaan-pertanyaan itu sudah yang nanti yang Bapak sampaikan itu, jangan lupa Pak, harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya itu adalah proses kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, saya juga ingin ada yang ditanyakan ke Bapak. Ya boleh silakan. Gini Pak, untuk yang pertama mungkin apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Mungkin yang pertama ingin saya kembangkan pada proses coaching ini adalah pastinya tentang kompetensi inti dari coaching ini, ya Pak. Ya. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh saya sebagai coach. Yang kedua saya juga berperan aktif sebagai coach untuk proses coaching, untuk selalu mendengarkan dengan baik kepada coaching yang saya coaching. Yang ketiga, saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching yang sehingga tidak sia-sia ketika saya melakukan proses coaching. Oh gitu. Berarti ada 3 kompetensi ya Pak ya yang ingin Bapak kembangkan itu. Pertanyaan itu terdiri dari kehadiran penuh atau present. Yang kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif. Betul. Dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya betul. Oke Pak, di antara yang ketiga itu mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Yang lebih spesifik itu mungkin yang saya ingin kembangkan yaitu saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Ya Bu, saya ingin menjadi pendengar aktif sebagai coach kepada coach saya, yang kemudian saya ingin memajukan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coach saya selama proses coaching tersebut. Oh gitu ya Pak. Baik Pak. Jadi ada 2 ya Pak yang ingin Bapak kembangkan itu. Yang diantaranya itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator pencapaian itu apa ya Pak ya? Pencapaiannya. Indikator kecapaian, saya sih ingin mencapai indikator capaian itu yaitu saya ingin mendapatkan hasil dari coaching ini adalah mendapatkan suatu hasil dari permasalahan dan solusi yang dihasilkan dari coaching, dan coaching sendiri itu bisa menghasilkan suatu solusi dengan sendiri dan tahu cara menyelesaikan suatu permasalahan yang bisa dihasilkan secara sendiri dari coaching tersebut. Oh gitu ya. Baik Pak. Jadi Bapak indikator tercapaiannya itu pada saat coaching sudah menemukan solusi sendiri, Betul atas permasalahannya ya Pak ya. betul. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching atau coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Oke. Bagaimana ini prosesnya Siap. itu ya terjadi itu ya Pak ya. Siap Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum Pak Adit, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Ferry, baik. Gimana kabarnya Pak Ferry? Saya juga baik Pak Adit. Saya dengar Pak Adit ini ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Kira-kira apa yang Pak Adit mau ceritakan? Silakan. Insya Allah saya akan menceritakan sedikit tentang di sekolah saya. Oke, sebenarnya seperti ini Pak Ferry. Di sekolah saya tuh saya melihat beberapa siswanya secara banyak ya. Ya. Itu kayak merasa bosan dan jenuh terhadap
pembelajaran dari sekolah. Ini setelah saya amati dan ternyata beberapa guru ini banyak melakukan apa yang monoton saja, yaitu dengan cara berceramah, menggunakan apa ya, menggunakan whiteboard secara konvensional, metodenya klasik. Kemudian di sekolah saya ini misalnya banyak ada siswa yang kurang fokus. Terus di lain sisi juga ada beberapa lapangan yang luas dan pemanfaatan sekolah. Kemudian itu saya rasa bisa dijadikan media pembelajaran. Nah, tetapi rekan guru itu menolak, mungkin apa ya, kurang memiliki inisiatif dari perubahan. Saya rasa sarana dan prasarana di sekolah itu seperti media di sekolah itu sangat apa ya, bisa berguna. Dan tetapi hal itu tidak digunakan dan balik lagi media itu bisa. Oke, Pak Adit, saya bisa ambil kesimpulan berarti di sekolah Pak Adit ini guru yang mengajarnya itu hanya itu saja, kurang bervariatif, tidak berfokus kepada peserta didik, betul. Kemudian tidak, pembelajarannya selalu monoton, betul. Nah, seperti itu. Ya benar Pak Ferry, pembelajaran dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Kemudian saya lihat beberapa siswa ya gimana ya, kurang apa ya, jadi enggan, dan saya rasa siswa juga jadi malas karena mungkin melihat dari metode kuliah seperti itu saja. Nah, gimana ya Pak ya? Saya kira solusinya yang tepat. Baik Pak Adit, kira-kira dari kecakapan kita ini apa yang ingin Pak Adit dapatkan pada hari ini? Baik Pak Ferry, saya itu pengen banget ada suatu perubahan ya. Perubahannya itu setidaknya sedikit demi sedikit tapi pasti dan konsisten ya. Perubahan sekolah itu baik dari cara metode pembelajarannya, modelnya, ya bisa lebih diubah sedikit-sedikit menggunakan teknologi, menggunakan model ataupun pemanfaatan media yang ada di sekolah, ataupun pemanfaatan sarana-prasarana lapangan yang ada di sekolah. Oke, Pak Adit. Jadi Pak Adit ingin adanya suatu perubahan ya pada rekan-rekan Pak Adit sendiri yang ada di sekolah, ingin perubahan itu secara signifikan sehingga pembelajaran itu bisa berfokus pada peserta didik, pembelajaran itu tidak monoton, dan pembelajaran itu tidak begitu saja. Betul kan Pak Adit? Benar Pak, saya ingin adanya sedikit tapi konsisten dan itu dilakukan secara berkesinambungan. Nah, Pak Adit, kira-kira perubahan seperti apa yang Pak Adit inginkan dari rekan-rekan Pak Adit di sekolah itu? Gini Pak, perubahan yang menuju lebih baik tentunya ya Pak ya, seperti penggunaan metode atau model bervariasi, kemudian ada kelompok, kemudian memanfaatkan media atau sarana prasarana yang ada nyata di sekolah dengan cara maksimal. Ya. Kemudian itu kan sudah ada disediakan, tapi kurang dimanfaatkan Pak. Jadi yang sering terjadi yang saya lihat itu seperti itu. Oh, jadi di sekolah Pak Adit ada media pembelajaran, tapi kurang dimanfaatkan. Nah, berarti pembelajaran yang bervariatif Pak Adit inginkan itu pembelajaran yang bervariasi. Kira-kira idealnya kan pembelajaran itu kita inginkan sampai level maksimum itu level yang paling ideal seperti itu ya Pak Adit ya. Nah, kalau di sekolah Pak Adit itu kira-kira sampai sekarang tuh pada level sampai mana? Saya kira ada di level 0 sampai 10 ya. Saya rasa ada di level 5 karena di sini masih yang saya lihat ya masih banyak yang menggunakan metode-metode klasik konvensional, memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana itu kurang digunakan, sehingga pemanfaatan teknologi seperti PowerPoint kemudian dan seterusnya ya, digital baru, tapi sebagian besar juga masih belajarnya hanya monoton begitu-begitu saja, sehingga akhirnya memanfaatkan kemudian balik lagi ke arah ceramah. Namun di sini tidak terasa akan maksimalnya prasarana menggunakan ceramah dan kurang dimaksimalkan sarana dan prasarana tersebut. Banyak ya, seperti lapangan itu kan saya rasa bisa juga digunakan sebagai pembelajaran di luar kelas.
Oke, dari Pak Adit yang sampaikan saat ini, baik Pak Adit, kira-kira nih level berapa sih yang ingin Pak Adit lihat dari rekan-rekan Pak Adit yang sekarang ini berada di sekolah? Saya ingin itu beranjak dari level dari 5 itu masuk ke level 7 sampai 8. Kenapa Pak? Saya nggak berharap terlalu besar langsung 10 gitu ya Pak, tapi perubahan perlahan tapi maksimal dan setidaknya signifikan dan konstan, stabil lah bisa dikatakan. Iya betul. Ya, kemudian di sini saya ingin ya, upaya beberapa guru juga sebenarnya saya lihat secara antusias tapi bingung untuk cara memulai ataupun membuat stimulus awal itu seperti apa. Oke. Kalau begitu, menurut Pak Adit sekarang langkah-langkah apa yang Pak Adit ingin lakukan untuk membantu guru-guru di sekolah Pak Adit yang sekarang ini agar adanya perubahan dalam pembelajaran itu? Seperti apa kira-kira? Oke, saya ini ingin mencoba berinisiatif untuk melakukan kolaborasi ataupun menanyakan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian jika ada yang ingin melakukan perubahan di pembelajaran, baik model, media ataupun praktek pembelajaran, saya pengen untuk melakukan monitoring. Oh, Pak Adit ingin melakukan monitoring. Nah, sekarang saya mau maaf ingin bertanya, selain mentoring, ya kan, yang Pak Adit lakukan, apalagi strategi yang ingin Pak Adit lakukan untuk membantu perubahan-perubahan yang ada di sekolah Pak Adit? Untuk langkah kecilnya tadi monitoring, mungkin untuk skala skop besarnya atau langkah panjangnya secara konsisten dan secara materi itu bentuknya workshop ya Pak. Saya rasa Sekali itu tuh, bagus-bagus. Tanggapan Pak Adit tapi di pagi Pak Adit luar biasa bagus. Tadi Pak Adit bilang selain mentoring dalam skala kecil, juga Pak Adit ini menginginkan adanya workshop untuk mungkin mengundang dari luar kali ya. Nah, kira-kira yang akan dilakukan saat ini yang paling nyaman dilakukan metode strategis apa yang kira-kira Pak Adit gunakan? Sebenarnya untuk fokus dari skala dekatnya dan insya Allah akan saya lakukan ini yang pertama adalah mentoring dulu Pak. Kalau mentoring ini kan berangkat dari apa ya, kesadaran dan kesulitan teman-teman, kemudian alhamdulillahnya saya dan beberapa muda mungkin bisa untuk berkolaborasi mendampingi secara mentoring. Nah kemudian mungkin kalau nanti ada waktu kemudian program itu ada workshop ya Pak ya, akan sampai secara konsisten langkah dekatnya mentoring. Oke. Ini kan mentoring kita butuh namanya seorang teman, ya kan? Teman untuk membantu kita dalam hal melakukan tugas kita. Kita nggak bisa ngerjain sesuatu itu secara sendiri dan mandiri. Kira-kira Pak Adit punya bayang nggak siapa yang bisa membantu Pak Adit untuk melakukan mentoring tersebut? Ya, kebetulan saya pribadi mungkin konsep dan membuat step atau langkah untuk dilakukan. Nah, tapi alhamdulillah nih Pak, saya punya teman yang insya Allah jago IT di komputer. Mungkin saya bisa akan berkolaborasi, mengkolaborasikan konsep dan juga praktik IT-nya nanti dengan rekan saya. Seperti itu Pak. Oke, Pak Adit, berarti Pak Adit nanti akan mengadakan bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lain dan ada juga berkolaborasi dengan guru-guru yang jago IT. Ya, benar Pak. Secara kolaboratif akan saya lakukan dengan yang satu frekuensi agar mudah untuk dijangkau. Insya Allah nanti saya akan melakukan kolaborasi dengan Bang Guru. Ya, bagus. Luar biasa Pak Adit. Nah sekarang yang kita sudah ada di penghujung ini dari percakapan ini, kira-kira apa sih yang ingin Pak Adit dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, gambaran saya atau harapan saya yang ingin saya katakan adalah bagaimana cara saya memberikan perubahan khususnya bagi lingkungan sekolah saya ini, khususnya untuk dapat memberikan perubahan bagi rekan-rekan, mungkin dari segi penyampaian materi terhadap siswa itu kan sampai juga kemudian perubahan dari model pembelajaran. Mungkin insya Allah nanti saya ambil keduanya ya, baik itu mentoring ataupun yang bisa saya lakukan dengan cara
sederhana terlebih dahulu yakni mentoring tersebut? Luar biasa nih, saya mendengar cerita Pak Adit itu sangat luar biasa. Saya ini sebenarnya nggak sabar ya mendengar kabar baik yang Pak Adit rencanakan, ya kan? Ingin melakukan mentoring, ya kan? Oke, kita cukup sampai di sini aja untuk percakapan ini. Lain waktu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, ya kan? Tentang permasalahan Pak Adit, dan saya ingin juga mendengar kabar baik Pak Adit lagi, ya kan? Oke, terima kasih Pak Adit. Terima kasih kembali Pak Ferry. Jadi Pak Ferry ini saya makasih nih bisa meluangkan waktu, saya bisa berkeluh kesah. Alhamdulillah ada solusinya nih Pak. Oke, ya untuk ke depan kita bertemu lagi Pak Adit ya. Semoga kita bertemu sebagai teman. Pak Adit nggak usah tertutup lagi dengan saya, ya kan? Kita saling terbuka, saling sharing sebagai teman seperti itu. Betul Pak Adit? Benar. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Oke. Mantap. Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam Pak Dendi. Gimana Pak kemarin hasil proses coaching dengan Pak Adit berjalan lancar apa tidak Pak? Alhamdulillah berjalan lancar dan sangat baik sekali. Alhamdulillah ya Pak ya lancar ya. Nah setelah melakukan observasi bersama Pak Adit itu tadi ada nggak sedikit pertanyaan ya Pak ya? Yang ada yang ingin saya pertanyakan Pak pada Bapak. Boleh. Yang pertama ini apa sih yang sudah Bapak dapatkan saat proses coaching dengan Pak Adip ini terkait dengan ketercapaian indikatornya itu? Tadi selama proses coaching saya dengan saya meng-coaching Pak Adi, saya sebagai coach dan Pak Adi sebagai coachee, saya sudah melakukan proses tirta dengan baik. Yaitu saya sudah melakukan yang dinamakan pertama tujuan pembelajaran, tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian saya juga sudah melakukan namanya rangsangan aksi, sehingga si coachee Pak Adi sudah bisa menemukan suatu permasalahan atau solusi dari setiap masalah dia sendiri. Kemudian saya sudah melakukan yang namanya tanggung jawab, yaitu di mana saya mencoba menggali informasi kepada Pak Adi untuk mendapatkan informasi terdekat dari permasalahan dia. Apakah permasalahan dia itu sudah berjalan baik dengan lancar, kemudian apakah permasalahan itu ada masalah atau tidak. Kemudian saya juga menggali potensi-potensi dari permasalahan-permasalahan Pak Adi yang tidak bisa digali informasinya atau permasalahannya, agar bisa Pak Adi itu bisa memberikan solusi dari permasalahan itu. Baik Pak, berarti Bapak sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur kita. Nah, Ya, betul. sesuai dengan yang tadi saya amati juga Pak, ada beberapa catatan Pak. Ya. Pak Ferry tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, Ya. yaitu sudah menanyakan tujuan kepada si coach itu. Ya. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan juga. Betul. Dan, kemudian ada beberapa nih. Kemudian Pak Ferry juga sudah mengarahkan si coach itu mencari solusi. Oke, betul. Solusi. Nah, dan menemukan rasa tanggung jawab pada si coach itu agar rencana aksi yang akan Pak Ferry lakukan itu dapat berjalan dengan lancar. Betul. Tadi juga saya mendengar percakapan Pak Ferry dengan Pak Adip itu fokus terhadap arahnya di situ terhadap presensi kehadiran. Nah, Betul. kemudian juga Pak Ferry sudah mendengarkan aktif. Tentunya Pak Ferry juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul. Pak Ferry juga sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach itu. Luar biasa Pak, sangat luar biasa itu yang disampaikan Pak Ferry itu. Nah, pada hari ini juga mudah-mudahan ya setelah Pak Ferry melakukan coaching itu hari ini, Pak Ferry sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam melakukan coaching berikutnya. Amin. Oh iya Pak, satu lagi nih Pak, ada yang ingin saya tanyakan. Bapak untuk ke depan ini kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan sih setelah melakukan hasil dari coaching hari ini tuh?
Eh, harapan saya ke depan setelah proses coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami lagi alur-alur kita yang ada, dan saya ingin melakukan suatu coaching lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Dan saya setiap proses coaching itu saya ingin selalu menggunakan alur kita dengan baik dan sesuai dengan prosesnya dengan baik lagi. Baik Pak, luar biasa ya Bapak sudah mendampingi dengan alutsista supaya lebih baik ke depannya ya Pak. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab sesuai melakukan observasi menggunakan proses coaching Oke, dengan alutsista. Saya akhiri ya. Terima kasih ada waktunya Pak ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.